Yo, assalamualaikum, kembali lagi di channel Perang Damai. Apakah penyerbuan terhadap Ukraina akan membuat ekonomi Rusia lumpuh? Berkaca dari sejarah, Uni Soviet pernah menginvasi Afghanistan dan hal itu tak membuat ekonomi mereka hancur. Perang Soviet-Afghanistan berlangsung 10 tahun. Tercatat biaya perang yang ditanggung Uni Soviet per tahunnya sebesar 7, miliar US dollar. Namun angka yang sepintas fantastis ini tergolong kecil dibandingkan APBN Uni Soviet saat itu sekitar 128 miliar US dollar. Yang memberatkan ekonomi Soviet justru harga minyak yang anjlok per tahun 1986. Lalu banyak negara komunis yang sangat bergantung aliran dana dari Moskow dan defisitnya anggaran APBN, sehingga bergantung pada aliran utang luar negeri. Belum lagi tahun 87 hingga 89 banyak negara Pakta Warsawa terpecah. Efeknya Soviet harus mengeluarkan uang ekstra untuk menarik pasukan mereka dari Eropa Timur. Bahkan Kaliningrad kabarnya pernah ditawarkan untuk dijual ke Jerman. Belum lagi masalah korupsi yang menggerogoti negara itu. Jadi ya, kalau lihat sejarah, perang Rusia dengan Ukraina nggak akan buat Rusia sampai bangkrut ya. Tapi yang perlu diantisipasi ya sanksi-sanksi ini dari negara barat terhadap Rusia. Mike Tiwer menulis semakin banyak warga Rusia ingin meninggalkan negaranya. Tampaknya sanksi membuat warga Rusia semakin sempit untuk mendapatkan hidup yang layak. Sanksi membuat jatuhnya nilai mata uang rubel. Belum lagi masyarakat juga terputus dari sejumlah pekerjaan yang dilakukan secara antar negara. Kantor asing di Rusia juga terpaksa tutup sehingga naiknya angka pengangguran di negara tersebut. Levada, lembaga survei independen Rusia, menerbitkan hasil yang mengejutkan, di mana 22% warga Rusia ingin meninggalkan negaranya untuk selama-lamanya. Waduh, nggak betah dipimpin Pak Putin nih, 22%. Lebih dari setengah angka itu adalah kaum muda. Mayoritas mereka berada di kota besar Rusia, yang merupakan pusat ekonomi negara. Alasannya beragam, mulai dari terbatasnya peluang bisnis di Rusia, kecemasan adanya wajib militer, ingin kehidupan yang lebih layak, dan ketidakcocokan rezim. Sejumlah kalangan membandingkan situasi ini dengan yang dialami selama era komunis ketika Uni Soviet pada dasarnya tertutup dari bagian dunia. Besarnya jumlah imigran Rusia ke luar negeri ini sebenarnya terus naik sejak 2014 lalu. Per tahun 2019 saja, Levada juga melakukan survei yang sama dengan hasilnya 53% kaum muda Rusia berusia antara 18 hingga 24 tahun ingin meninggalkan negara tersebut untuk selamanya. Ingat bro, belum tentu di luar negeri lebih baik, walaupun rumput tetangga itu selalu lebih hijau. Kini kita kembali ke soal hancurnya Uni Soviet untuk coba melakukan perbandingan terhadap Rusia dalam kondisi saat ini. Arab Saudi ternyata merupakan salah satu faktor besar dalam percepatan pembubaran Uni Soviet. Mike Tiwer menulis, tahun 86, Arab Saudi memproduksi minyak dengan menggila menjadi 10 juta barel per hari. Akibatnya harga minyak global anjlok dari 32 US dollar per barel menjadi 10 US dollar saja. Uni Soviet yang kas pemasukannya dari minyak jelas sangat terpukul. Per tahun 86 tercatat Soviet mengalami rugi 20 miliar US dollar, setara 7,5% dari pendapatan tahunannya, sehingga menyebabkan Soviet mengalami defisit anggaran. Pak Putin, hati-hati Pak, coba belajar dari sejarah, cari solusi nih kalau nanti tiba-tiba sanksinya makin banyak dan minyak dimain-mainin.
Langkah ini sejatinya juga berdampak pada ekonomi Arab Saudi sendiri. Namun mereka ditolong Amerika Serikat, di mana 80% produksi minyak Arab Saudi akan dibeli oleh ExxonMobil, Texaco, dan Chevron, perusahaan-perusahaan Amerika. Uni Soviet pun jatuh ke dalam resesi, dan itu sudah cukup untuk menghancurkan ekonomi mereka yang memang sudah tidak sehat. Jadi gimana nih Arab Saudi? Sekarang mau berpihak ke Amerika lagi buat ngehukum Rusia, apa coba agak netral? Mana nih Pangeran MBS Muhammad bin Salman? Sekian untuk episode bermanfaat kali ini. Wassalam.